Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Junika Rahmadini. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan memandu presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detria Solina Putri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1A dengan NIM P051203210009. Nama Iseptriani, NIM P05120321022. Nama Putri Emiliana Putasari, NIM P05120321033. Saya Reza Andriansar, NIM saya P05120321036. Pada rekan-rekan semuanya, saya persilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 sampai Pasal 3. Bab 2, Jenis Perawat Pasal 4. Bab 3, Pendidikan Tinggi Keperawatan Pasal 5 sampai Pasal 16. Bab 4 menjelaskan registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang. Bagian ke-1 umum pasal 17, bagian kedua registrasi pasal 18, bagian ketiga izin praktik pasal 19 sampai 27. Bab 5 menjelaskan praktik keperawatan. Bagian ke-1 umum pasal 28, bagian kedua tugas yang wewenang pasal 29 sampai 35. Bab 6 menjelaskan hak dan kewajiban. Bagian ke-1 hak dan kewajiban perawat pasal 36 sampai 37. Bagian kedua hak dan kewajiban klien pasal 38 sampai 40. Bab 7 menjelaskan profesi perawat pasal 41 sampai 43. Bab 8 menjelaskan tentang kolegium keperawatan yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 44, 45, dan 46. Bab 9 menjelaskan tentang konsil keperawatan yang terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 47, 48, 49, 50, 51, dan 52. Bab 10 menjelaskan tentang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan yang terdiri dari pasal 53, 54, 55, 56, dan 57. Bab 11 menjelaskan tentang sanksi administratif yang terdapat pada pasal 58. Baiklah, selanjutnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Kesehatan ini, pada bab 1-nya itu menjelaskan tentang ketentuan umum kesehatan yang terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1. Lalu, kemudian bab keduanya itu menjelaskan tentang asas dan tujuan kesehatan yang terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Lalu bab 3 itu menjelaskan tentang hak dan kewajiban kesehatan yang terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 13. Lalu kemudian bab 4 itu menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan yang terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 14 sampai pasal 20. Bab 5, Sumber Daya di Bidang Kesehatan. Bagian ke-1, Tenaga Kesehatan pasal 21 sampai pasal 29. Bagian kedua, Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 30 sampai pasal 35. Bagian ketiga, Perbekalan Kesehatan pasal 36 sampai pasal 41. Bagian keempat, Teknologi dan Produk Teknologi pasal 42 sampai pasal 48. 5. Bab 6, Upaya Kesehatan bagian ke-1.
pasal 46 sampai pasal 51. Bagian kedua, pelayanan kesehatan, paragraf ke-1, pemberian pelayanan pasal 52 sampai pasal 55. Paragraf kedua, perlindungan pasien pasal 56 sampai pasal 58. Bagian ketiga, pelayanan kesehatan tradisional pasal 59 sampai pasal 70. Bagian keenam, kesehatan reproduksi pasal 71 sampai pasal 77. Bagian ketujuh, keluarga berencana pasal 78 dan pasal 79. Bagian kesembilan, kesehatan olahraga pasal 80 sampai pasal 85. Bagian ke-11, pelayanan darah pasal 86 sampai pasal 92. Bagian ke-12, kesehatan gizi dan mulut pasal 93 sampai pasal 108. Bagian ke-16, pengamanan makanan dan minuman pasal 109 sampai pasal 112. Bagian ke-17, pengamanan zat adiktif sampai pasal 113 sampai pasal 125. Bab 7, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Bagian ke-1, kesehatan ibu, bayi, dan anak, pasal 126 sampai pasal 137. Bagian ketiga, kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat, pasal 138 sampai pasal 140. Bab 8, gizi, pasal 141 sampai pasal 143. Bab 9, kesehatan jiwa, pasal 144 sampai pasal 151. Bab 10 menjelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular, terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 152 sampai pasal 161. Bab 11 menjelaskan tentang kesehatan lingkungan, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 162 dan pasal 163. Bab 12 menjelaskan tentang kesehatan kerja, terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 164 sampai pasal 166. Bab 13 menjelaskan tentang pengelolaan kesehatan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 167. Bab 14 menjelaskan tentang informasi kesehatan, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 168 dan pasal 169. Bab 15 menjelaskan tentang pembiayaan kesehatan yang terdiri atas pasal 170, 171, 172, dan 173. Bab 16 menjelaskan tentang peran perawat serta masyarakat yang ada pada pasal 174. Bab 17 menjelaskan tentang Badan Pertimbangan Kesehatan yang terdiri dari pasal 175, 176, dan 177. Bab 18 menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari pasal 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, dan 188. Bab 19 menjelaskan tentang penyidikan pasal 189, bab 20 menjelaskan tentang ketentuan pidana pasal 190 sampai 201, bab 21 menjelaskan tentang ketentuan peralihan pasal 202 sampai 203, bab 22 menjelaskan ketentuan penutup pasal 204 sampai 205. Demikian presentasi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum